Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah. Karena kami siap mendengar, menyimpan dan melaksanakan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bantulah hamba-Mu yang terbatas ini, dan mampukan umat-Mu untuk memahami, mengimani, dan mengamalkan perintah Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Perumpamaan domba yang hilang. Kita tahu bahwa sepertiga dari ajaran Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil disampaikan dalam bentuk cerita perumpamaan. Berarti metode pengajaran Yesus ini penting untuk dicermati, direnungkan, dan dipahami isinya untuk dilaksanakan. Marilah sekarang kita mendengar pembacaan perumpamaan tentang domba yang hilang dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, dalam Lukas 15 Tuhan Yesus menceritakan 3 perumpamaan sebagai jawaban atas kritikan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan 3 perumpamaan ini 3 in 1, domba yang hilang, uang yang hilang, dan anak atau lebih tepat anak-anak yang hilang, merupakan jawaban 3 in 1. Apakah perumpamaan itu? Pada dasarnya, sebuah perumpamaan ialah cerita pendek dari kehidupan sehari-hari yang mengandung arti kiasan dan bertujuan menyampaikan ajaran rohani. Kata Yunani perumpamaan adalah parabole, yang maknanya analogi perbandingan. Dapat berarti amsal, pepatah, kiasan, cerita, perbandingan, bahkan teka-teki. Awal Lukas 15 menekankan satu kebiasaan, di mana orang penagih pajak dan orang berdosa biasanya datang. Berarti mereka biasa mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapakah pemungut cukai atau penagih pajak? Dalam Perjanjian Baru, pajak dipungut dari hasil pertanian, kekayaan, pendapatan, biasanya dikumpulkan di pasar, di pintu gerbang, di pelabuhan. Dan pada waktu itu, pemerintah Romawi penjajah menyewa orang Yahudi untuk menagih pajak. Karena itu mereka dibenci. Nah, siapakah orang-orang berdosa? Mereka ini adalah kalangan orang Yahudi yang menganggap mereka itu tidak layak di hadapan Tuhan Allah. Karena yang dilihat adalah dosanya. Nah, di sini kita melihat bahwa
Artinya pada zaman itu mereka adalah penafsir dari 5 buku Musa. Orang Farisi adalah golongan dari mereka yang menaati hukum-hukum Musa, tetapi ditambah dengan adat istiadat nenek moyang. Dan mereka secara teratur juga datang kepada Yesus, tetapi bukan untuk mendengar, tetapi untuk menyalahkan Yesus. Bahkan dengan kata, "Cih, mengapa dia datang dan makan dengan orang berdosa?" Nah, pernahkah kita melihat kacamata? Kacamata itu banyak fungsinya. Ada yang minus, ada yang plus, ada yang silinder, ada yang dipakai untuk menghindarkan debu, ada yang dipakai dengan kacamata hitam untuk menghindari ultraviolet, bahkan ada yang berwarna-warni. Tetapi yang warna-warni ini membuat orang, misalkan mengendarakan mobil, berbahaya. Karena tidak bisa membedakan warna rambu lalu lintas, bahkan lampu lalu lintas. Tapi ada yang lebih bahaya, yaitu kacamata kuda. Sebenarnya kacamata kuda itu fungsinya untuk agar kuda fokus pada jalan ke depan. Tetapi di dalam ajaran Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan mereka menggunakan tafsiran mereka untuk mencerca dan membenci orang lain, bahkan mencari kesalahan Yesus. Nah, disinilah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang memiliki 100 ekor domba. Dan satu hilang, ditinggalkan yang 99 dan dicari sampai dapat. Pada waktu saya masih bertugas sebagai konsultan penerjemahan Alkitab dan bertugas di Papua pada awal tahun 80-an, di dalam bahasa-bahasa di pedalaman Irian Jaya di Pegunungan Jaya Wijaya, pada dasarnya binatang itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu binatang peliharaan yang di dalam bahasa lokal adalah wam. Wam arti harfiahnya adalah babi. Sedangkan binatang yang tidak dipelihara, binatang liar, adalah anjing. Tetapi sebenarnya walaupun kita yang dibesarkan di Jawa terkejut mendengar terjemahan Alkitab domba menjadi wam, arti wam bagi mereka sebenarnya adalah binatang berkaki 4 yang dipelihara. Maka dalam terjemahannya adalah wam domba. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang diajarkan dikatakan, kalau ada satu domba tersesat, kalian pasti akan mencari yang satu, meninggalkan yang 99. Pertanyaan ini retoris, artinya pasti, jawabannya pasti akan ditinggalkan untuk dicari. Nah, di dalam bagian akhir dari perumpamaan Yesus ini dikatakan bahwa yang menemukan memikul di bahunya dan mengajak kawan-kawannya untuk mengadakan perayaan pesta karena sukacita menemukan domba yang terhilang. Tapi ada sesuatu yang menggelitik. Dan ini kalau dilihat dari bahasa aslinya pun tidak kelihatan. Apakah domba itu sudah ditinggalkan, dibawa bersama dengan domba yang lain, baru menemui kawan-kawannya untuk bergembira? Atau domba itu masih di bahunya, dibawanya pulang dan memanggil sahabat-sahabatnya. Ia begitu gembira sehingga ia memikul domba itu di bahunya lalu pulang dan memanggil sahabat-sahabatnya. Nah, pilihan pertama seperti dalam Alkitab terjemahan baru.
Tetapi kalau kita pikir yang hilang itu dikembalikan dulu ke dalam rumahnya, maksudnya bersama-sama dengan domba yang lain baru menemui kawan-kawannya, itulah cara terjemahan baru menerjemahkan. Tetapi kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mari kita bergembira, dombaku yang hilang itu ada di pundaknya, mari kita bergembira. Tekanannya yang penting, bersukacitalah bersama-sama aku, sebab domba yang hilang itu telah kutemukan. Di dalam Lukas 15 ayat 7, Tuhan Yesus menegaskan pentingnya, kesimpulannya perumpamaan ini. Lalu Yesus menyimpulkan ceritanya dan berkata dengan singkat dan tegas, seperti ditegaskan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, akan ada sukacita di surga, kegembiraan di surga. Apa maksudnya? Allah dan malaikat-malaikatnya akan bersukacita. Bahkan Tuhan Yesus berkata lebih daripada sukacita 99 orang yang tidak mau bertobat. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, perhatikan perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini digunakannya untuk menjawab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengkritik Yesus karena menerima penagih pajak dan orang berdosa dan bahkan makan dengan mereka. Itu tuduhan mereka. Tetapi di sini kita melihat pelajaran pertama. Bagi Yesus, satu yang hilang lebih penting daripada 99. Karena 99 itu apa yang ditekankan oleh Yesus? Lebih baik satu orang berdosa yang bertobat dan kembali menyesali daripada 99 yang tidak mau bertobat, yang tidak menyadari dosanya, yang tidak menyadari keadaannya. Dan ini merupakan satu ulasan Yesus kepada mereka yang merasa dirinya benar. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, COVID-19 telah membuat dampak yang negatif kepada banyak orang. Tetapi jangan dilupakan, ada juga positifnya. Disrupsi ini justru membuat orang yang dulunya acuh tak acuh pada kerohanian, sekarang justru lebih peka dan menyadari bahwa hidup itu bukan hanya sekedar makan minum, bukan sekedar mengejar uang, tetapi ada yang lebih besar dari hidup ini. Nah, kalau orang itu sekarang lebih peka dan datang kepada Tuhan, datang ingin mengetahui kepada kita, bertanya, bahkan sampai masuk ke gereja juga, atau bertanya kepada kita yang sudah beriman, kita diingatkan bahwa manusia itu masih tergoda untuk melihat masa lampau orang, seperti halnya orang Farisi melihat penagih pajak dan orang yang berdosa. Nah, di sini kita diingatkan bahwa kita dahulu dibimbing orang. Orang lain membimbing kita untuk mengenal Tuhan, untuk bertumbuh secara rohani, menyesali dosa-dosa, bertobat. Nah, sekarang waktunya kita pun tidak meniru ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menggunakan kacamata berwarna, menghakimi orang lain, memakai kacamata kuda untuk menilai orang lain menurut tafsiran kita sendiri. Kita diajak oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menggunakan cara pandang Tuhan Yesus. Tidak menilai
masa lampau, tetapi masa sekarang. Apakah masa sekarang? Artinya, walaupun kita dulu berdosa, kita bergelimang dalam dosa, tetapi kalau sekarang kita datang kepada Tuhan Yesus, menyesali, bertobat, dan bertekad untuk hidup baru, meninggalkan cara hidup yang lama, itu lebih penting di hadapan Tuhan. Bagaikan satu yang hilang, tersesat, dan dicari sampai dapat, daripada 99 orang yang membenarkan diri, bahkan yang memojokkan orang lain hanya mengikuti pandangannya sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kepada siapakah kita mengidentifikasikan diri kita pada saat ini? Pada saat ini banyak orang peka. Justru karena pandemi COVID-19, banyak orang ingin mengetahui hal-hal rohani yang dulunya tidak pernah mereka duga atau sangka, atau mereka tidak punya waktu untuk memikirkan. Nah, saat ini adalah panggilan bagi kita untuk memiliki pandangan dari Tuhan. Tidak melihat 99 penting, tapi satu yang hilang itu sangat penting di hadapan Tuhan. Dan kalau yang datang kepada Tuhan Yesus karena mencari Tuhan, menyesali dosanya, dan ingin hidup baru, di sanalah surga bersorak-sorai. Tuhan Allah dan malaikat bersukacita, bukan melihat orang yang ahli dalam hukum-hukum agama, tetapi menggunakan keahliannya untuk memojokkan orang lain. Betul, orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, tetapi apa bedanya? Datang kepada Yesus untuk mencari kesalahan. Datang kepada Yesus untuk memojokkan orang lain yang mereka anggap tidak layak di hadapan Tuhan menurut tafsirannya. Tetapi berbeda dengan orang yang dianggap negatif oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka dengan menyesal dan selalu datang mendengar kepada Tuhan. Tetapi mendengar bukan untuk mencari kesalahan, tapi mendengar untuk belajar, untuk memperbaiki hidup, untuk bertobat, untuk menyesali. Karena itu, biarlah renungan Alkitab kali ini menyadarkan kita bagaimana kita harus membantu orang lain yang datang kepada Tuhan Yesus, yang memang mencari untuk menyesali, untuk memperbaiki hidupnya. Kalau dahulu kita merasa tertolong, terbantu, dibantu orang lain untuk bertumbuh secara rohani, inilah waktunya kita juga datang memiliki hati Bapa yang ingin selalu mencari yang hilang dan tersesat untuk kembali. Karena di sanalah ada sukacita di surga. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas warta sabda yang telah kami terima hari ini. Bantulah agar kami tidak terjebak sebagai orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus, tetapi dengan penafsiran sendiri. Datang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan Tuhan, mengkritik Tuhan,
sekaligus memojokkan orang lain yang mereka anggap tidak layak di mata Tuhan. Tetapi ya Bapa, berilah kami motivasi yang benar, yang sesuai dengan hati Tuhan, yang ingin menyelamatkan orang yang tersesat. Dan kalau Tuhan berkenan, berilah orang-orang yang dapat kami kuatkan hari ini, atau besok, minggu depan, bulan depan. Tunjukkan kepada kami apa yang harus kami katakan dan bagaimana kami dapat menjawab kebutuhan mereka, agar mereka dapat bertobat dari jalan hidup yang lama, agar mereka dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik, agar mereka dapat bertumbuh dalam iman. Dan dengan demikian, surga bersuka cita dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Shalom.